Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menghidupkan kami, bagaimana kami dapat menikmati dan menerima hal-hal baik? Bahkan ketika semalam kami tertidur, kami beristirahat. Sungguh Engkau adalah Allah yang mengatur segala sesuatu, berotoritas, dan mengaryakan hal-hal baik sesuai dengan rencana-Mu yang penuh damai sejahtera bagi kehidupan kami. Maka biarlah kami semakin mengerti dan memahami akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Itu kehidupan yang diubahkan oleh Kristus, kehidupan yang diubahkan semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu berfirman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan juga renungkan. Kami didorong untuk terus memperjuangkan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Yunus pasal yang keempat, ayat 10 dan 11. Yunus pasal yang keempat, ayat 10 dan 11. Engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah untuk menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak? Bapak Ibu Saudara, sejatinya karena ketidaktaatannya, Yunus pantas saja untuk dibinasakan. Tetapi Allah memberi dia keselamatan. Itu membuat Yunus tersungkur penuh syukur kepada Allah. Kalau kita mundur di pasal yang kedua ayat yang ke-9, di sana dalam doa syukurnya Yunus berkata, dari Tuhanlah keselamatan. Jadi dia menyadari sepenuhnya bahwa dia telah menerima keselamatan itu sebagai anugerah yang tidak pantas dia terima. Tetapi pengalaman itu tidak kemudian secara otomatis mengubahkan kehidupan, mengubahkan hati seorang Yunus. Pengalaman ini seyogianya menyiapkan Yunus untuk membuka hatinya, menerima perlakuan Allah yang akan menyelamatkan Niniwe di kemudian hari. Artinya kalau keselamatan adalah dari Tuhan, maka sama dengan Yunus, Niniwe juga membutuhkan anugerah keselamatan yang sama dengan yang telah diterima oleh Yunus itu. Tetapi pada kenyataannya Yunus masih belum berubah hatinya. Hatinya tetap berseberangan dengan Allah. Dia telah diampuni, diselamatkan, tetapi tetap tidak menerima ketika orang lain diberikan anugerah yang sama. Yunus masih buta, dia masih melihat dirinya berbeda langit dan bumi dengan Niniwe. Dia menganggap diri sebagai hamba Tuhan, sementara orang-orang di Niniwe itu barangkali adalah hamba hantu. Yunus merasa diri sebagai orang yang baik, sementara Niniwe itu jahat. Yunus merasa diri dipantas untuk diberkati, sementara Niniwe pantas untuk dilaknat. Dalam kondisi itu Allah menyingkapkan kepadanya melalui dua persamaan bahwa
ia memang berbeda dengan Niniwe, tetapi hanya bungkus eksternal saja. Secara internal, hati terdalam dia persis sama dengan Niniwe. Sama-sama membutuhkan anugerah Allah. Di tengah kebobalan hatinya, Allah dengan sabar membujuk Yunus supaya memiliki belas kasihan yang sama dengan yang dimiliki Allah terhadap Niniwe. Maka dari itu Allah katakan di pasal yang keempat ayat 10-11 tadi, engkau mengasihani pohon jarak itu padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, dan seterusnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, pohon jarak yang bukan hasil jerih lelah seorang Yunus, tetapi dia sayangi itu. Apalagi kalau itu adalah hasil jerih payahnya. Ditambah lagi bahwa Yunus ini adalah seorang nabi yang walau sudah tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan, tapi masih juga memberontak, masih saja tidak taat. Ya apalagi mereka. Bukankah kondisi itu justru menunjukkan bahwa Yunus ini, seakan-akan Tuhan mengatakan kamu ini lebih bebal daripada mereka. Namun demikian Tuhan katakan, engkau saja aku kasihi, apalagi mereka. Tuhan, Bapak Saudara, tidak bosan dan tidak pantang menyerah mengusahakan supaya Yunus diubahkan dari orang yang mengalami belas kasihan Allah menjadi orang yang memiliki hati belas kasih yang serupa dengannya. Ini menjadi cerminan dan koreksi bagi setiap kita. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memeriksa diri bagaimana kita telah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita saat ini sedang bertumbuh di dalam keserupaan dengan Allah, yaitu dengan kita memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain, kepada pihak lain? Atau justru kita sedang menindas mereka, entah dengan perlakuan secara langsung, tindakan, perkataan kita yang menyakitkan, atau dengan cara-cara lain yang tidak menunjukkan belas kasihan. Kita mengaku bahwa kita telah menerima belas kasih daripada Allah. Kita mengaku sebagai orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak bertumbuh dalam belas kasih yang serupa, dengan belas kasih yang sama, seperti yang Allah berikan kepada kita. Mari kita melanjutkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari berikan belas kasih kepada orang-orang yang berbuat salah, berbuat tidak pantas, yang berdosa itu. Supaya kita mencerminkan Kristus, Allah yang lebih dulu memberikan belas kasihan kepada kita. Tuhan memberkati dan menyertai. Amin.